Banyak pembaca novel atau penikmat cersil yang berpikir bahwa Shaolin adalah pemimpin dunia persilatan. Apakah dengan segudang ilmu silat yang hebat langsung serta-merta menjadikan dia adalah pemimpin dunia persilatan? Tapi mengingat dunia persilatan dari masa ke masa selalu dinamis, seperti dalam Jin Yong Universe, bahwa Shaolin selalu mengalami begitu banyak titik kritis dan survival dalam setiap timeline-nya. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin memberitahu bahwa kalian bisa memberikan donasi pada channel ini melalui tombol thanks. Karena donasi seperti ini akan sangat membantu kami untuk memproduksi video-video lainnya. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Jika kita mengacu kepada terminologi dan definisi ketua dunia persilatan di dalam fiksi cerita silat, pada umumnya akan selalu diartikan menjadi sebuah premis seperti ini. 1. Secara aklamasi terpilih karena karakter dan ketokohannya, tetapi tentunya mengacu kepada ilmu silat, setidaknya tokoh ini akan ada di kisaran 3 besar pendekar pada masa itu, yang mempunyai kemampuan kungfunya tertinggi. 2. Terjadi pertandingan untuk pemilihan ketua persilatan. Yang memenangkan pertandingan ini, maka akan otomatis menjadi ketua. Dalam video kali ini, kami akan mencoba memberikan gambaran apa yang terjadi di Shaolin di masa yang begitu dicintai oleh para pembaca dan fans Jin Yong, yaitu masa sebelum dan sesudah pendekar dari negeri Taili. Era pendekar dari negeri Taili. Dalam era ini, pendeta utama termasuk ketua Shaolin era di GSD berasal dari angkatan Xuan. Cukup banyak, sekitar 16 orang pendeta angkatan Xuan ini yang sempat disebutkan di novelnya. Yang kesemuanya menguasai minimal 1 dari 72 ilmu sakti Shaolin, tetapi semuanya tidak mampu menunjukkan kehebatannya. Karena banyak angkatan Xuan dihajar habis-habisan oleh para pesilat tangguh yang ada di era ini. Hal yang paling memalukan di dalam Shaolin di era ini, ada 3 hal. Runtuhnya reputasi Shaolin, karena Murongbo dan Xiao Yuan-san yang bersembunyi dan mencuri ilmu selama puluhan tahun di kuil Shaolin, tanpa ketahuan. Jiu Moshi mempermalukan habis-habisan Shaolin, bahkan dikatakan Jiu Moshi mampu menguasai hingga hampir 40 dari 72 ilmu sakti Shaolin. Belum lagi sebuah kasus yang sangat memalukan secara etika dan moral yang terjadi antara Xuanqi sang ketua dengan Ye Erniang. Di mata dunia persilatan pada masa itu, jelas Kaipang masihlah menjadi pemimpin dunia persilatan. Apalagi demonstrasi kekuatan Xiao Feng yang begitu dikdaya dengan 28 telapak penakluk naganya menghancurkan para generasi Xuan. Kemudian muncul keluarga Tuan dengan kuil naga langitnya, yang mempunyai hubungan sejajar dengan Shaolin. Kuil di Gunung Wutai juga sejajar posisinya dengan Shaolin. Lalu tentunya sang legendaris sekte Xiao Yao, yang jika kita bedah ilmu dari Xiao Yao ini tidak kalah dari ilmu Shaolin. Dalam hal ilmu silat, Jin Yong menyelamatkan muka Shaolin dengan memunculkan Yi Jin Jing. Di sini masih ada kemudian keluarga Murong yang cukup menggentarkan Jiang Hu, dan juga tentunya Buddhis Tibet, yang begitu menggentarkan seantero daratan dengan Jiu Moi sebagai aktor utamanya. Dengan situasi seperti ini, apakah Shaolin bisa ditempatkan sebagai ketua dari dunia persilatan? Siapa yang lebih mempunyai karakter hebat, selain Xiao Feng dan Susu? Dan siapa yang mempunyai ilmu lebih hebat dari keduanya ini? Tidak ada. Penampilan biksu penyapu adalah cara yang baik untuk menyelamatkan muka Shaolin. Sekonyong-konyong tidak ada angin dan hujan muncullah tokoh ini. Di Jianghu tidak ada orang yang tahu tokoh ini eksis pada akhirnya. Jika kita melihat organisasi atau partai yang memiliki pengaruh besar pada saat itu, Kaipanglah yang terbesar. Sedangkan pesilat tangguh yang ada di era itu adalah Xiao Feng. Sedangkan Shaolin diposisikan menjadi sebuah perguruan yang layak dihormati, dituakan juga dikarenakan kenetralannya dalam situasi di Jianghu. Oleh sebab itu, masih menjadi rujukan Jianghu dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Lalu, apa yang terjadi di masa sebelum era pendekar dari negeri Taili?
Ada 5 tokoh yang menjadi sentral kekuatan pada masa itu. 1. Tuan Siping pencipta Liu Maishen Jian alias ilmu sakti pedang 6 nadi dan tentunya menguasai juga ilmu jari matahari andalan keluarga Tuan. 2. Murong Long Cheng pencipta ilmu pembalik bintang, sebuah ilmu tingkat tinggi dalam manipulasi energi dan tentunya ilmu keluarga Murong lainnya, seperti ilmu jari Changhai dan segudang ilmu silat lainnya. 3. Xiao Yaoshi, pendiri dari sekte Xiao Yao, dia adalah pencipta ilmu yang maha hebat, seperti Bei Ming Shen Gong dan Xiao Wu Xiao Gong, Ling Bo Wei Bo, belum lagi lusinan ilmu dengan kategori tingkat tinggi lainnya. 4. Biksu yang menguasai 23 Supreme Divine Monk. Apakah dia ketua dari Shaolin pada masa itu atau tidak, tentunya masih hipotesa. 5. Tua dan petinggi Kaipang, mengingat kehebatan dari Xiao Feng di masa pendekar dari negeri Taili yang begitu menakutkan. Tentu itu semua berasal dari fondasi kuat dari masa sebelumnya, sehingga layak memposisikan Kaipang menjadi kekuatan sentral dari Cina daratan pada masa itu. Dari sini dapat dilihat dari peta percaturan Jianghu pada masa sebelum era pendekar dari negeri Taili, bagaimana Shaolin sendiri, kira-kira, apakah masih yakin menyebutkan bahwa Shaolin otomatis menjadi ketua dunia persilatan? Murong Long Cheng dikatakan sebagai pendekar yang tidak terkalahkan. Tuan Siping memiliki ilmu pedang nomor 1 dan ilmu jari nomor 1. Dan jika kita melihat Wu Yasi, Tian San Tong Lao, Susu sangat hebat, tentu pencipta ilmunya, Xiao Yao si tentulah pendekar yang sangat mengerikan. Dengan kekuatan yang merata seperti ini agak sulit menarik kesimpulan siapa yang layak jadi ketua dunia persilatan pada masa sebelum pendekar dari negeri Taili. Tetapi bila melihat dari sifat tokoh-tokoh yang ada, Tuan Siping dan Xiao Yao si kelihatannya tidak tertarik dalam perebutan supremasi ini. Hanyalah tinggal Kaipang dan Murong saja yang kelihatannya masih tertarik untuk berebut supremasi. Shaolin partai yang terbuka dan selalu ramah, sehingga peluang ini masih ada. Dari masa era sebelum pendekar dari negeri Taili, sudah terlihat jelas bahwa Shaolin tidak juga memegang peran yang besar dalam Jianghu. Jin Yong sekali lagi masih menempatkan tokoh yang tergolong sangat hebat, yaitu Biksu yang menguasai 23 Supreme Divine Monk, dan juga Sweeper Monk di masa muda. Dari premis mengenai ketua dunia persilatan di atas Shaolin jelas, tidak masuk ke premis ini. Kaipang masih menjadi organisasi terbesar dalam dunia persilatan. Sedangkan untuk pendekar secara individual, ada banyak pendekar yang kelasnya di atas pendekar Shaolin saat itu. Era setelah pendekar dari negeri Taili, pendekar pemanah Raja Wali hingga era pedang langit dan golok naga. Di sini adalah masa dalam timeline Jin Yong di mana era ini begitu dinamis. Begitu banyak hiruk pikuk yang terjadi di dalam era ini. Siapa saja yang ada di era yang begitu hiruk pikuk ini? Siapa saja yang ada di era yang begitu hiruk pikuk ini? Dugu Qiubai, Huang Sang, pencipta Jiuyin Shen Gong, pencipta Jiu Yang Shen Gong yang tidak bernama, pencipta Luohan Shen Gong, pencipta Sunflower Manual, Jenderal Yue Fei, Wang Zhongyang, Lin Chaoying, Huang Yaoshi, Ouyang Feng, Sekte Ming, Gai Pang, dan ada event besar yang terjadi pada masa ini yaitu Sekte Ming melawan Kaipang, di mana Seng Holing dari Sekte Ming berhasil dicuri. Sekte Ming diserang pemerintah. Insiden biksu yang membunuh ketua Shaolin, dan kabur dan mendirikan biara Shaolinnya sendiri, dan perpecahan di Shaolin dengan biara Shaolin Barat. Pertarungan di Gunung Huashan antara 5 grids. Event historis seperti Water Margin. Event historis seperti keluarga Yang dan keluarganya. Bila melihat situasi ini sekitar 150 tahun lamanya, ada sebuah waktu yang dipenuhi oleh begitu hiruk pikuknya dunia persilatan. Seperti kita tahu ada seorang tokoh yang begitu melegenda di era ini, yaitu Dugu Qiubai, seorang pendekar pedang tanpa tanding. Kemudian kita tahu Huang Sang dengan Jiuyin Shen Gongnya sungguh merupakan masa di mana dia juga mendapatkan kesulitan mendapatkan lawan yang sepadan. Dan terakhir Wang Chongyang dan Lin Chaoying, duo ini adalah duo kuat yang sangat sulit dicarikan padanannya pada masa itu, dengan terbukti Chuan Chen menjadi partai baru yang sangat berpengaruh di dunia persilatan. Pada masa itu Wang Chongyang juga dikatakan tanpa tanding alias tiada lawan di Jianghu.
Sekte Ming dan Kaipang menjadi partai yang mendominasi Jianghu. Kemudian Shaolin walaupun mencetak ilmu silat yang sangat hebat, seperti Jiu Yang Shen Gong, tetapi ini masihlah bersifat internal, dan dunia tidak tahu situasi ini sebab sang pencipta tidak keluar dari kandang. Jenderal Yue Fei pun menuliskan kitab Wumunya yang begitu melegenda pada saat dia di penjara. Shaolin boleh dikatakan mengalami titik nadir terendah dalam sepanjang sejarahnya. Jueyan menceritakan bahwa sekitar 70 tahun lebih yang lalu adanya insiden yang menyebabkan perpecahan di dalam Shaolin. Hogong Toto seorang biksu kelas rendah dan bekerja di dapur belajar ilmu silar Shaolin secara diam-diam, dan kemudian dalam sebuah pertandingan persahabatan, dia membunuh biksu kepala, Kushi. Kemudian terjadi perpecahan besar, sehingga salah satu biksu tingkat tinggi, Kusu keluar dari Shaolin dan kemudian mendirikan Shaolin Barat. Hogong Toto sendiri mendirikan perguruan Daimon Fajra, di mana kemudian murid-muridnya melakukan keributan bersama dengan Mongol. Ini membuat Shaolin menutup diri. Ini pula yang membuat 2 kali pertarungan di Gunung Huasan, Shaolin tidak hadir. Dan nama Wang Chong yang menjadi nomor 1 dengan Quan Chen, dan hadirnya supremasi baru 5 grades. Inilah titik nadir Shaolin adalah ada di masa ini, masa sebelum era pendekar pemanah Raja Wali. Bahkan hingga era pedang langit dan golok naga, kita bisa melihat bagaimana seorang He Sudao mampu mengobrak-abrik Shaolin. Sekali lagi kita bisa melihat bahwa Shaolin lagi-lagi tidak berada di puncak kejayaannya, karena masih ada Kaipang, Sekte Ming, dan Quan Chen yang menjadi organisasi berpengaruh, sedangkan ada nama-nama besar seperti Dugu Qiubai, Huang Sang dan Wang Chongyang yang menjadi tokoh berpengaruh. Di era Kuo Qing hingga Yang Kuo, Shaolin masih menghilang. Walaupun ada Zhuo Yuan dan Zhang Junbao, tapi impaknya untuk Shaolin tidak terasa. Di era ini, 5 grades, perguruan Quan Chen dan Kaipang adalah figur yang berpengaruh. Terutama Kaipang, menjadi organisasi yang masuk dalam era emasnya, dengan deretan ketua yang sangat hebat, mulai dari Hong Chikung, Huang Rong yang dibantu oleh Kuo Qing, Ye Luqi. Boleh dikatakan Quan Chen dan Kaipang menenggelamkan reputasi Shaolin dalam segala aspek. Performa Shaolin tidak ada peningkatan signifikan, masih berada di dalam titik nadir. Yang Guo saja pernah memberikan statement, jika Biksu Tianming, ketua Shaolin pada masa itu masih di bawah kemampuan seorang Yang Guo. Kunlun masih terlihat performanya dengan hegemoni yang sangat kuat. Ketika sebuah fakta memberikan gambaran, bahwa biksu murid dari Shaolin Barat yang masih satu generasi dengan Tian, 3 orang biksunya dihajar habis oleh He Sudao. Dan Tian Ming sudah akan admit untuk menyerah kalah, sebab dia sudah sadar bahwa kualitas martial arts semua biksu di Shaolin masih kalah dibandingkan dengan kualitas dari He Sudao. Di sini seperti memberikan gambaran bahwa efek perpecahan Shaolin menjadi 3, masih sangat terasa bahwa Shaolin di masa itu begitu rapuh dan lemah. Belum lagi biksu Tibet Jin Lun Fawang. Ilmunya begitu menakutkan membuat Shaolin semakin redup namanya dalam era ini. Walau Jin Yong menyelamatkan muka Shaolin dengan munculnya Jueyan dan Zhang Junbao, Jin Yong tetap memberikan posisi yang cukup baik sekali terhadap Shaolin, dan kemunculan Jiu Yang Chencing untuk pertama kalinya, ilmu dahsyat yang menjadi kunci dalam era pedang langit. Tetap tidak menutup fakta bahwa era ini adalah era paling menyedihkan di sejarah Shaolin. Kesimpulan akhir, bila kita melihat timeline yang ada, sebelum era pendekar dari negeri Taili, hingga era pedang langit dan golok naga. Premis ketua dunia persilatan, Shaolin dan pesilatnya belum bisa dimasukkan ke dalam kontender ketua dunia persilatan dalam hal pengaruh organisasi maupun kehebatan ilmu silat. Sudah sangat jelas bahwa posisi Shaolin seakan menjadi ketua persilatan, karena posisi yang di dalam dunia persilatan dihormati, karena karakter Buddhisme dan netralitasnya. Terlebih lagi para ketua Shaolin, biasanya sudah tergolong sepuh. Malah kita melihat bahwa Jin Yong sangat terlihat jelas sekali begitu memberikan glorifikasi yang berlebih terhadap Kaipang. Bisa jadi ini adalah partai yang dicintainya lebih dari partai lainnya. Sekian pembahasan kami. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, karena masih ada banyak sekali video yang akan kami buat berdasarkan request kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya.